warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tajimi Sunatulailah dengan NIM 2300348 akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, yang dimana supervisi pendidikan ini di dunia pendidikan di Indonesia istilah supervisi baru dikenal pada abad 60-an. Di mana supervisi ini secara etiologis berasal dari bahasa Inggris yaitu supervise yang artinya mengawasi. Yang dimana selain itu dalam beberapa berasal dari dua kata yaitu super dan visi. Dimana super ini berarti lebih dari atau lebih visi adalah kemampuan melihat. Sedangkan dalam dunia pendidikan kepala sekolah digambarkan sebagai seorang ekspor atau supervisor yang dimana seorang guru ini digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi ini dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu peran guru dan pegawai atau staf di sekolah tersebut untuk melanjutkan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang sangat baik. Jadi, seorang ahli mengatakan bahwa supervisi ini merupakan suatu proses yang telah dilaksanakan bahkan menilai dan mengoreksi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, supervisi ini juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada guru agar guru dapat menjadi seorang yang profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya yang ada di sekolah tersebut. Supervisi ini merupakan bantuan dari para pemimpin sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kependidikan profesional guru untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis yang edukasinya di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dan mengajar, dan lainnya. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang supervisi ini. Yang pertama itu menurut Adam dan Dickley dalam bukunya Basic Principles of Supervision mendivisikan bahwa supervisi ini adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Pengajaran yang dimaksud di sini itu proses belajar mengajar. Adapun pendapat yang kedua dari Burton atau Buchner yang memberikan pandangan atau pendapatnya mengenai supervisi ini, di mana mereka menjelaskan bahwa supervisi ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru tersebut. Adapun tujuannya supervisi ini yaitu memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan atau pendidikan yang diberikan di sekolah. Selain itu juga memberikan bantuan kepada guru tidak hanya berfokus pada bidang studinya, tetapi juga mengawasi tujuan akhir dari pendidikan tersebut. Tujuan yang kedua supervisi ini yaitu membantu guru dalam memahami siswa serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu dalam proses belajar mengajarnya. Yang ketiga, membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, yang dapat bekerja sama dengan baik pula dengan orang lain yang kurang mampu, yang memerlukan bantuan tanpa harus memperlibatkan kehebatannya. Adapun tujuan yang keempat yaitu membantu menemukan kelebihan yang dimiliki oleh guru dan memberikan tanggung jawab kepada guru tersebut sesuai kemampuan tanpa harus mencari kelemahannya. Tujuan yang kelima yaitu adanya memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi saat tampil di hadapan siswanya. Jika terhadap kekurangan, maka diperbaiki dalam proses belajar selanjutnya. Tujuan selanjutnya yaitu membekali guru-guru baru yang ada di sekolah untuk menangani tugas-tugas yang akan dilemparkan agar dapat dilaksanakan dengan baik.
Tujuan yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada guru agar dalam menemukan hasil atau masalah yang dihadapi siswanya dalam mencari solusi. Selain memberikan peningkatan terhadap keterampilan maupun pengetahuan guru, supervisi ini juga bertujuan untuk memberikan atau meningkatkan motivasi guru, yang dimana kepala sekolah sebagai supervisor yang bertanggung jawab untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dengan cara berkunjung ke sekolah, ke kelas-kelas. Selain itu, kepala sekolah juga sebagai supervisor juga memberikan dorongan kepada guru agar selalu mengembangkan kemampuan dan menerapkan kemampuan itu dalam proses belajar mengajarnya, sehingga memberikan dukungan kepada guru dalam mengerjakan tugas-tugas atau tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Yang dimana supervisi ini akan berhasil jika saling memperhatikan satu sama lainnya. Adapun supervisi ini memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu bagi supervisor. Supervisi ini dapat berguna dalam meningkatkan kemampuan dalam memberikan arahan kepada supervisinya. Yang kedua, kegunaannya yaitu dengan adanya supervisi ini juga memberikan kegunaan bagi guru, yaitu dengan meningkatkan keprofesional guru dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Dan yang terakhir, supervisi ini berguna untuk memberikan atau bantuan yang tercipta suatu tujuan yang diharapkan kepada peserta didiknya. Terdapat 3 prinsip tersebut yang telah dijelaskan bahwa hubungan kemanusiaan yang apabila dilakukan maka supervisi akan mencapai tingkat kegunaannya, yang dimana ketiga prinsip itu adalah pengakuan atau penghargaan atau objektivitas atau kesejahteraan yang berkaitan antara satu sama lain. Adapun yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar supervisi. Dalam pelaksanaannya, supervisi berdasarkan beberapa prinsip. Di antaranya banyak prinsip supervisi menurut seorang ahli yang bernama Suhertion 2008. Supervisi ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu adanya prinsip ilmiah atau scientific, yang dimana supervisi ini berdasarkan prinsip ini, supervisi dilaksanakan harus berdasarkan data objektif, yang dimana data ini diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata, bukan hanya didapatkan dari cerita belaka. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratif. Dengan prinsip ini, supervisi dilakukan harus dengan musyawarah, yang dimana jika permasalahan itu dengan guru, maka guru harus dilibatkan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, yang dimana prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama agar tidak menimbulkan sifat individual. Yang terakhir yaitu adanya prinsip konverhensif atau konstruktif atau kreatif, yang dimana supervisi ini dapat dilakukan dengan mendorong agar dengan cara ini cara yang nyaman atau menyenangkan, sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut salah. Adapun ruang lingkup supervisi ini, yang pertama yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, yang dimana supervisi ini membantu guru agar mengembangkan kemampuan untuk mengelola pembelajaran atau meningkatkan mutu hasil belajar siswa tersebut. Ruang lingkup yang kedua yaitu supervisi administrasi, di mana supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dan pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar siswa dapat berlangsung dengan baik atau terlaksana dengan baik, seperti buku pembelajaran, perpustakaan, kantin, dan lain-lain. Adapun supervisi yang ketiga yaitu supervisi lembaga, di mana untuk supervisi ini dimaksud untuk meningkatkan kinerja sekolah, untuk meningkatkan kinerja sekolah dengan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa supervisi ini ialah suatu
aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Yang dimana orang yang melakukan supervisi itu adalah disebut dengan supervisor, yang sasaran supervisi adalah guru atau staf sekolah. Tujuan supervisi adalah sebagai pengendalian kualitas pengembangan profesional untuk memotivasi guru. Adapun prinsip dari supervisi ini yang telah dijelaskan seperti prinsip ilmiah, demokratif, kerjasama, dan prinsip konduktif ataupun kreatif. Adapun 3 kategorinya, yang pertama yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.